Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu seorang agen SPAK Indonesia. Saya perempuan anti korupsi Indonesia. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Sekarang di samping saya sudah hadir ibu dari salah satu agen SPAK Indonesia. Mau tahu apa kegiatan kita hari ini, dan tentunya kita juga butuh informasi mengenai apa sih itu SPAK Indonesia. Ya, di sini telah hadir juga di tengah-tengah kita sosok-sosok perempuan yang insya Allah nanti akan menjadi penerus SPAK Indonesia. Amin. Tentunya kita tidak perlu berlama-lama untuk mengetahui sejauh mana itu SPAK Indonesia. Mari kita memberikan kesempatan kepada Ibu Haja Andi Kurnia Muin MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kepala Madrasah, Ustazah semua ya, tidak ada Ustadz karena SPAK itu adalah punyanya perempuan. Jadi yang hadir di sini adalah perempuan-perempuan hebatnya Pondok Pesantren Darul Mahfudz Lekopades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Terima kasih sambutannya Ibu Kepala Madrasah dan juga para ustazah, juga santriwati yang saya lihat ini berbau-bau surga semua insyaallah ya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit dulu, kita akan berkenalan sedikit dulu tentang siapa itu SPAK. Apa itu SPAK? Jadi SPAK Indonesia ini adalah salah satu organisasi yang dibentuk oleh KPK. Tahu KPK apa? Apa itu KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, kenapa Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya membentuk satu organisasi yang disebut dengan SPAK? Jadi SPAK itu kepanjangannya adalah Saya Perempuan Anti Korupsi. Kenapa sampai harus SPAK yang dibentuk? Kenapa bukan Saya Pria Anti Korupsi? Nah, ini tentu ada sebab-sebabnya. Nah, kita ketahui bahwa perempuan atau ibu adalah sosok yang menyumbangkan pendidikan terbesar kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, yang dibutuhkan untuk melakukan pergerakan-pergerakan SPAK mulai dari diri sendiri itu adalah seorang sosok ibu. Nah, sekarang di SPAK ini kita akan mengetahui apa saja yang harus diberantas di SPAK itu, apa saja pergerakan-pergerakan agen SPAK itu kita akan melakukannya melalui permainan yang disebut dengan Majo. Namun sebelumnya mungkin kita perlu berkenalan sedikit juga ya. Jadi saya ini adalah seorang agen SPAK yang direkrut oleh KPK, oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2018 di Jakarta pada waktu itu. Dan tugas saya adalah selalu bergerak maju dan mensosialisasikan SPAK ini. Nah, salah satu cara mensosialisasikannya adalah dengan melakukan permainan yang salah satunya adalah Majo ya. Ini adalah permainan Majo, di mana di permainan Majo ini kita akan diperlihatkan beberapa kasus-kasus yang di dalamnya itu mengandung perilaku-perilaku korupsi. Nah, kita juga perlu mengenal ada beberapa perilaku korupsi. Yang pertama itu ada yang disebut dengan perilaku koruptif ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan gratifikasi. Kemudian ada suap, ada juga tindak pidana pencucian uang, ada juga perilaku anti korupsi. Jadi ada perilaku koruptif, ada perilaku anti korupsi. Nah, apa saja yang dimaksud semua itu saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, yang pertama perilaku koruptif. Perilaku koruptif itu adalah segala perbuatan tidak jujur. Tidak jujur ya. Nah, misalnya kalau anak-anak sekolah nyontek saat ujian, atau membuang sampah sembarangan, atau menyembunyikan perilaku
perilaku temannya yang bersalah, melindungi temannya yang bersalah, itu semua adalah perilaku koruptif ya. Jadi melakukan perilaku yang tidak jujur atau mengambil hak orang lain. Kemudian ada lagi yang disebut dengan suap. Suap itu yang mana itu suap? Jadi suap itu adalah memberikan sesuatu benda atau barang kepada pejabat dengan tujuan melakukan satu perjanjian bahwa saya harus mendapatkan apa yang saya inginkan. Misalnya ibu kepala madrasah, dia mau jadi kepala seksi Mapenda, maka dia memberikan uang kepada Pak Kandep dan membuat satu janji bahwa uang ini saya berikan supaya saya bisa menjadi kepala seksi Mapenda di Kabupaten Polewali Mandar. Contohnya ya, contohnya seperti itu. Kemudian gratifikasi. Gratifikasi ini hampir sama dengan suap, namun kalau gratifikasi ini sifatnya masih pemberian biasa ya. Misalnya ibu kepala madrasah datang ke rumahnya Pak Kandep atau ke rumahnya Pak Direktur, membawa barang atau kue atau apapun itu bentuknya, dengan tujuan, dengan niat bahwa mudah-mudahan kelak ketika ada lelang jabatan saya diberikan kesempatan di situ. Nah, itu adalah gratifikasi. Jadi gratifikasi bedanya dengan suap. Kalau suap sudah membuat satu janji. Kalau gratifikasi itu masih sementara melakukan apa ya istilahnya, pendekatan-pendekatan dengan membawakan barang-barang kepada pejabat ya, dengan tujuan tertentu meskipun belum ada perjanjian. Kemudian ada lagi yang disebut dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang ini ada yang kita kenalnya money laundry ya. Jadi uangnya dicuci. Jadi pencucian uang maksudnya itu adalah pejabat menitipkan uang hasil korupsinya, uang yang bukan miliknya, uang negara kepada misalnya kepada sopirnya, kepada keluarganya. Jadi uang itu dititipkan di rekening keluarganya, itu namanya pencucian uang. Jadi berusaha menyembunyikan ya, berusaha menyembunyikan uang-uang yang diambil, dirampas dari kantornya atau dari manapun itu, yang jelasnya uang itu bukan miliknya tapi uang itu adalah milik negara. Kemudian perilaku anti korupsi. Nah, perilaku anti korupsi ini adalah perilakunya seseorang yang tidak ingin melakukan perbuatan-perbuatan tidak jujur. Misalnya Sahra diajak sama Nur Alam, ayo kita bolos saja hari ini. Nah, Sahra tidak mau. Itu artinya Sahra melakukan satu perilaku anti korupsi. Nah, sebentar di permainan ini kita akan diperhadapkan dengan kejadian-kejadian yang nanti akan membuat kita memikirkan kira-kira di mana letaknya perilaku ini. Apakah dia adalah perilaku koruptif atau perilaku anti koruptif atau perilaku gratifikasi atau korupsi atau suap dan lain-lain sebagainya. Itu nanti akan kita bermain di maju ini ya. Jadi, namun sebelum kita bermain, ini ada oleh-oleh buat ibu kepala madrasah. Satu baju kaos dari SPAK Indonesia. Boleh dipakai, Bu? Ya. Ya, dipakaikan ya. Tepuk tangan dulu untuk ibu kepala madrasah. Ya, nanti ibu kepala madrasah pakai sendiri. Sudah pintar. Ya, kalau mau jilbabnya dikeluarkan boleh. Ikat tulisan. Ya. Ya, jadi saat ini ibu kepala madrasah kita tetapkan sebagai agen SPAK KW ya. Jadi agen SPAK KW itu diistilahkan oleh ibu-ibu Dharma Wanita, ibu-ibu para pejabat sebagai agen yang belum mengikuti TOT. Jadi agen yang asli adalah mereka yang telah mengikuti training of trainer ya. Jadi ibu kepala madrasah sekarang adalah agen SPAK Indonesia di Pondok Pesantren Darul Mahfudz Lekopadis. Baik, ya sekarang kita ada pertanyaan dulu seputar yang saya jelaskan tadi. Kalau tidak ada kita langsung bermain saja. Namun bermainnya ini kita berkelompok, dan pada saat berkelompok ini untuk membagi kelompok ada lagu-lagunya nak ya. Ada lagu-lagunya. Lagunya itu adalah lagu dan gerakannya seperti ini. Duduk senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman, berkeliling, berkeliling,
mencari teman. Ya dihafal ya. Bisa dihafal? Coba kita latihan dulu. 1, 2, 3. Duduk senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman, berkeliling, berkeliling sambil mencari teman. Jadi kalau saya bilang 7, maka kalian silahkan ustazah-ustazah dan anak-anakku silahkan bergabung 7 orang untuk membagi kelompok ya. Seperti itu ya. Oke, kita mulai. Saya pindah tempat. Jadi saat berkeliling-keliling boleh berkeliling sambil berjalan-jalan cari teman ya. Oke. Baik, kita mulai. Berduduk senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman, berkeliling, berkeliling sambil mencari teman, sambil mencari teman. 7. Berapa nih? 7, ayo 7. Ada yang tidak punya teman? 7. Baik, kelompok 1 berapa orang? 7. Kelompok 2? 7. Kelompok 3? Ya, kita butuh 4 kelompok. Kalau begitu kita ulangi. Berduduk senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman, berkeliling, berkeliling mencari teman, sambil mencari teman. 5. Tidak ada ustazahnya di sana. Di sana 1 ustazah. 5. Berapa nih? 1 nih. Enak 5. Oke, baik. Sudah ada 4 kelompok ya. 1. Tidak apa-apa. Tuh di belakang tak. Tidak apa-apa, tidak masalah. Ini tidak ada ustazah di sini. Baik, tidak apa-apa. Nanti kita temani. Ya baik, sekarang silakan bergabung dengan kelompoknya. Kemudian ambil posisi masing-masing di sini ya, di depan papan majonya. Di depan papan majo. Ya, baik, kelompok orange silakan sebelah sini. Kelompok hijau sebelah situ. Kelompok ungu sebelah sini. Kelompok biru sebelah sini. Ya, yang tidak ada ustazah mungkin bisa berbagilah ke sana 1. Tukaran. Ya, sini 1. Kelompok hijau. Sini. 1, 2. Ada kelompok biru. Kelompok biru sini, satu lagi. Sini ke ustazah. Ya, baik. Saya minta kesediaan Ibu Kepala Madrasah untuk menjadi tim juri saja. Oh iya. Kunci jawabannya ada di sini. Ya, silakan berjajar ke belakang ya, berjajar ke belakang per kelompok boleh. Boleh berdua, kemudian di belakangnya lagi. Oke. Iya. Jadi di sini Aku di atas. ada kartu, saya berikan satu contoh dulu. Ada kartu, di dalamnya ada pertanyaan. Jadi sebelum menjawab pertanyaan disebutkan dulu nomornya ya, nomor 48 supaya dicari di buku kunci jawaban. Oke. Ya. Kemudian kalau salah, ambil kartu merah. Kartu merah ini adalah kartu hukuman. Jadi kartu hukumannya itu langsung disebut juga nomornya. Di bawah ada di bawah nomornya. Di sini cuma pertanyaan tanggal berapakah Hari Sumpah Pemuda. Nah, itu saja ya. Oh, ada juga yang menyuruh kita menyanyi. Kita kocok dulu. Ya, bisa berdiskusi tapi ada pakai waktu. Waktunya menjawab itu cuma sampai 10 detik sudah harus ada jawaban. Setelah 10 detik setelah membaca pertanyaan ya.
Baik, boleh kita mulai. Silahkan. Atau kita umpimpa dulu deh. Siapa yang duluan main? Umpimpa alayung gambreng. Lagi. Umpimpa alayung gambreng. Ya. Kelompok biru. Silahkan kelompok biru. Bisa mendekat-mendekat video ke sini. Saya kasih saja ini deh. Jadi yang dikasih dekat. Baik, silakan ambil kartu. Pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nomor berapa Ibu? Nomor 48. Ya, silakan dibaca. Saya termasuk salah satu panitia pentas di seni sekolah. Kami diberi sejumlah uang untuk membeli hadiah-hadiah bagi pemenang lomba. Kami membeli barang-barang dengan harga semurah mungkin supaya ada kelebihan uang yang dapat kami pakai jajan. Terus? Oh. Yo ya, disimpan. Oh, ditempel di situ? Iya. Ditempel. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya perilaku koruptif. Mana nih? Kompimpa lagi. Oh, berarti masih ikut Kak? Oh, masih ya. Kati dulu, mana Ibu? Tengah-tengahnya. Bismillah. Saya dapat nomor 7. Nomor 7. Pulang sekolah, saya sering mampir ke kantor kelurahan di mana ibu bekerja untuk kemudian pulang bersama-sama. Sambil menunggu ibu, saya menggunakan telepon kantor ibu untuk ngobrol dengan teman-teman atau pacar saya. Ya, itu adalah termasuk tindakan perilaku koruptif. Perilaku koruptif. Koruptif. Mau dapat kartu merah. Nomor 5. Hanya orang dewasa saja yang dapat melakukan korupsi. Anak-anak di bawah umur tidak. Sanksi pidana perbuatan korupsi juga hanya berlaku pada orang dewasa, tidak untuk anak-anak. Bagaimana menurut kamu? Ini kartu kesempatan. Jadi harus dilempar. Oh. Jadi kita memilih. Ya, silakan boleh memilih. Mau pilih siapa? Kelompok yang mana? Biru atau orange? Biru. Oke, kami memilih kelompok biru. Dibacakan Ustaz atau dikasih? Oh, dibacakan. Hanya orang dewasa saja yang dapat melakukan korupsi. Anak-anak di bawah umur tidak. Sanksi pidana perbuatan korupsi juga hanya berlaku pada orang dewasa, tidak untuk anak-anak. Bagaimana menurut Anda? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok hijau. Jadi kami dari kelompok biru akan menanggapi pernyataan. Jadi menurut kami untuk anak-anak itu tetap diberikan hukuman, walaupun hukumannya itu tidak seberat dengan orang dewasa, karena ini juga merupakan pembelajaran bagi anak-anak dari dini agar tidak memberi peluang dia untuk melakukan tindakan korupsi ke depan di masa depannya. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul. Jawabannya. Ya, sanksi pidana kepada anak bermasalah itu tetap dihukum maksimal setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Kelompok oranye. Bismillah. Usia saya 16 tahun. Nomor 38.
Usia saya 16 tahun dan sudah bisa mengendarai sepeda motor. Suatu hari kakak perempuan saya meminta diantar ke rumah temannya. Saya menolak karena saya belum punya surat izin mengemudi. Perilaku anti. Ya, perilaku anti korupsi. Nomor 1. Oke. Saya memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Menjelang pemilihan, saya rajin ke kantin untuk mentraktir dan membagikan kaos gratis pada teman-teman yang berjanji memilih saya. Iya, iya, iya. Oh, bisa kapan diskusi? Tidak. 9, 8, 7. Tidak mau diganti? Sudah yakin? 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Ya, kategorinya adalah perilaku koruptif. Berarti tidak betul. Silakan ambil kartu merah. Waduh. Ya apa? Nomor 17. 17. Ya, Apa yang akan kamu lakukan bila orang tua berperilaku koruptif, seperti menyerobot antrian atau melanggar lalu lintas atau membayar petugas untuk mendapatkan sesuatu? Jelaskan. Yang akan saya lakukan, bicarakan baik-baik kepada orang tua saya. Bahwa perilaku tersebut tidak dibenarkan. Mana Dewan Juri? oke, mantap. Lanjut kelompok lu. Nomor 34. Menggunakan mobil dinas ayah untuk menjenguk keluarga lain di hari libur bukan hal yang melanggar aturan. Bagaimana menurut kamu? Kartu kesempatan. Silakan dilempar. Siapa mau menjawab? Serahkan ke kelompok orange. Silakan kelompok Ya, silakan dijawab. Oke, dapat semua putaran atau dapat semua? Jam nikah. Baik, menurut saya menggunakan mobil dinas ayah untuk menjenguk orang lain itu tidak baik atau tidak semestinya, karena itu adalah mobil untuk dipakai bekerja atau untuk dinas, seperti itu. Terima kasih. Oke, mantap. Benar. Nomor 11. 11. Setiap kali penerimaan rapor, orang tua saya selalu menyiapkan hadiah untuk guru-guru agar mereka memperhatikan saya selama belajar di sekolah ini. Ya, silakan simpan kartunya. Ya, betul, gratifikasi. Lanjut lagi. Jangan bohong dulu untuk mendapatkan nilai tinggi. Saya belum mahir berenang, padahal minggu depan akan diuji dan saya tidak sempat berlatih. Seorang teman memberi hadiah pada guru olahraga
dan dia mendapat nilai bagus. Saya juga ikut memberi hadiah dan berhasil mendapat nilai bagus. Sudah. Salah. Suap. Masuk kategori suap. Nyanyikan salah satu lagu nasional. Nomor 18. Ya. Nyanyikan salah satu lagu nasional Indonesia dan sebutkan judul lagunya. Ya, rame-rame. Indonesia Raya. Ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah air, tanahku menyerat. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Judulnya Indonesia Raya. Ya, karena sepertinya kita belum bisa berhenti karena nilainya sama, ya sama-sama. Kita satu kali putaran lagi. Oke. Ya, silakan ambil. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Orang tua saya seringkali mendapat tugas ke luar negeri dari kantornya. Saya selalu minta dibelikan oleh-oleh untuk guru matematika dan sejarah. Saya berharap kedua guru tersebut berbaik hati ketika memberikan nilai karena saya mengalami kesulitan dalam dua pelajaran tersebut. Oke, mantap. Nomor 44. 44. Saat saya dan beberapa teman main lempar tangkap bola basket dekat ruang kelas, tanpa sengaja saya memecahkan kaca jendela kelas. Saat dipanggil kepala sekolah, saya dan teman-teman memaksa seorang anak yang sangat pendiam untuk mengaku sebagai pelaku. Ayo, tentukan pilihanmu. Tengtong. Tengtong. Ya. Salah. Itu masuk kategori perilaku koruptif. Ya, ambil kartu. Ayo, push sebentar. Nomor 19. ya. Ya, silakan. Apakah ibu kota provinsi Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Papua Barat? Ya. Ibu kota Kalimantan Timur apa? KUTK Oke, UKTK Kutai TK Kurtanega. Kalau Sumatera Selatan, Padang, kalau Papua Barat, Jayapura. Jayapura. gimana? Tidak ada jawaban. Tidak ada jawabannya? Betul apa betul? Sumatera Barat, Palembang, Sumatera Selatan. Berarti ada yang salah. Nanti kita cabut lagi kartu kesalahan. Iya. Lagi itu 20. 20.
Ya. Siapakah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia? Nadine. Nama lengkap? Bapak Nadiem. Makarim. Oh, Makarim. Nadine Makarim. Oke. Betul. Lanjut. Kelompok hijau. Terakhir di sini, Dik. Ada nih. Penjual di kantin sekolah lupa menghitung tambahan kerupuk yang saya ambil. Teman saya menyuruh saya untuk diam saja dan segera pergi, tetapi saya memilih untuk tetap membayar kerupuk tersebut. Ya, disuruh pergi saja, tetapi memilih untuk tetap membayar. Tetap membayar. Tetap membayar kerupuk tersebut. Menurut kamu? 5. Oke, mantap. Aku mendengar cerita teman-teman bahwa kalau tidak membayar uang sumbangan akan sulit masuk ke SMA manapun. Karena khawatir, aku minta ayah untuk membayar uang sumbangan yang besar agar diterima di SMA bergengsi. Ya. Perilaku apa? Koruptif, gratifikasi, suap atau pidana tindak pencucian uang atau perilaku anti korupsi. 5, 4, ayah. Oke, mantap. Silakan diputuskan pemenangnya, Ustazah. Masih kembar itu. Ini ada yang kalah. Hapus dia. Kau masih mau jalan? Kalau masih mau boleh. Tidak ada. Berarti menangis. Ada kartu merahnya sana. Ini tidak ada. Oh, ini 3. Kartu merah tahu ini Bukan. kesempatan. Sama Bang. Bismillah. Sama ini. Ini 1 kartunya toh? Artinya sisa 2. Ya, berarti. Ini 2 berarti sisa 1. Oh, Berarti bisa 2 kartu merah berarti sisa 1. Itu sana. ini punya. Oh, ini berarti sisa 2. Itu habis. Ini 2. Oh, ini pun. Enggak, ini tadi dapat kartu kesempatan dan kita kan berputar begini toh. Berarti semua sudah sama rata dapatnya. Ini dapat kartu kesempatan, dijawab oleh ini dengan benar. Berarti terserah apakah kita hapus kartu merahnya atau bagaimana. Ya, katanya dihapus saja boleh. Kita hapus saja ya, karena menjawab kartu kesempatan. Berarti ini sudah kita bisa temukan pemenangnya. Pemenangnya jelas yang tidak punya kartu merah, kemudian yang 1 kartu merahnya, yang tidak ada kartu merahnya, kemudian yang 1 kartu merah dan yang 2 kartu merah. Oke. Berarti pemenangnya adalah kelompok hijau. Kemudian yang akan kena hukuman hari ini adalah kelompok ungu. Hukumannya apa hukumannya? Menyanyi lagu Salawat Badar. Silakan. Salatullah. Salatullah. Abata. Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Baik, terima kasih Ustazah serta
santriwati yang hari ini telah ikut bermain maju junior ya. Mudah-mudahan dengan bermain ini kita bisa memahami apa saja yang dilarang di dalam kegiatan kita sehari-hari yang terkait dengan korupsi. Ya, jadi tadi sudah ada ya, tidak boleh memberi kue kepada ustazanya dengan tujuan supaya nilainya bagus. Tadi kan ada ya. Ya, kemudian tidak boleh apalagi kalau ada yang mengajak melakukan kecurangan jangan diterima. Itu artinya kita telah melakukan perilaku anti korupsi. Nah, baik, saya ucapkan terima kasih terutama kepada Ibu Kepala Madrasah, juga kepada Ustadz Ustazah. Mudah-mudahan dengan selesainya kita bermain maju di sini, kita bisa menanamkan sikap-sikap kejujuran di dalam diri, mulai dari dalam diri kita, kemudian kita bergerak kepada teman-teman dan menularkan virus-virus kejujuran kepada seluruh perempuan di Pondok Pesantren Darul Mahfudz Lokopadis. Dan terakhir, saya akan memberikan oleh-oleh kepada pemenang dulu. Pemenangnya boleh ambil dua, memilih dua, kemudian seluruh peserta silahkan ambil satu saja ya. Ini ada gantungan. Wih. Ya. Silakan para pemenang boleh mengambil dua, boleh maju. Jadi kita akan tes kejujurannya. Ambil dua, silakan. Silakan. Wih, cantik-cantik. Ya. Tilik-tilik nih, Mami. Ambil dua ya. Tapi kalau tidak cukup sebentar orang. Atau satu mau dulu, sebentar ada lebihnya baru diambil. Ya, satu saja dulu ya. Nanti sebentar ketika ada lebihnya baru diambil. Oke, Ustazah Nurbeti. Sudah ada? Semua? Ya. Silakan Ustazah Nurbeti. Ya, satu dulu, kalau ada lebihnya boleh diambil ya. Silakan, yang lain boleh. Ya, silakan. Silakan. Ya, sini. Silakan ambil hadiahnya. Nanti tes. Berarti kami. Nanti siapa mau testimoni? Kepala madrasah mau testimoni. Dan satu siswa. Ya, kameramennya juga tahu, silakan. Gerimis. Pas. Ya, sudah dapat semua. Kameramen boleh. Ustazah Devina. Mari Ustazah, silakan pilih hadiah. Najwa. Ya, silakan Ustazah. Ya, sudah dapat semua ya. Kalau sudah dapat semua, silakan bagi pemenang ambil lagi satu. Ya, silakan. Ya, dapat dua. Ya, sisanya untuk saya ya. Kameramen juga boleh ambil dua. Kameramen sudah dapat? Ya, kameramen maju. Saya tunjuk kameramen. Ya, ayo kameramen. Kameramen silakan ambil dua, satu kebetulan ada ibunya di sana, bikin juga Mama. Oke. Ambil dua. Terima kasih kameramen. Ya baik, untuk saat ini kita akhiri pertemuan kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh partisipannya, seluruh peserta. Kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan saya perempuan anti korupsi. Sana, ya. Hadap ke sana ya. Ya. Dengan posisi simbol tangan seperti ini. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Saya perempuan anti korupsi.